Dan mohon maaf Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin Mas. Pertanyaan saya, sudah habis uang berapa Mas? Mas Anies, Anda baca pres yang dideklarasikan paling awal. Oktober 2022 sudah dideklarasikan. Yeah. Dan sejak itu kegiatan politik sudah beragam, termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Pertanyaan saya, sudah habis uang berapa Mas? Dari semua barangkali saya yang asetnya paling kecil. Saya menjadi calon presiden tidak pernah mendaftar, tidak pernah mengajukan diri. Saya diajukan oleh Partai Nasdem pertama kali, partai yang dulu beroposisi ketika di Jakarta. Mereka melakukan proses dan mereka mencalonkan. Habis itu kemudian PKS, Demokrat, walaupun sekarang tempat lain, kemudian PKB. Loh iya dong, saya sebut dong, masa enggak disebut? Nah, terusin dulu ya. Ya. Itu kan modal suara politik. Saya terusin dulu sebentar. Silakan Mas. Jadi, gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan rame-rame. Nah, begitu banyak yang membantu. Mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah. Kami dipinjamin rumah, dipinjamin kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama, sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Oke. Jadi secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah. Bentuknya adalah kalau itu in kind atau apa? Barang. Natura. Tapi Mas, dalam kenyataannya uang cash itu diperlukan Mas. Ya. Biaya politik itu sangat mahal di sini. Ya. Saya mau kasih ilustrasi, calon wakil presiden Anda, Caimin, sempat bilang untuk bisa jadi caleg di DKI itu minimal 40 miliar. Di Jakarta dan kota-kota besar itu nggak terima kerudung atau kaos Mas, terimanya kulkas. Ya. Dan ini saya mengutip Caimin. betul. Dan Jadi apa rencana Anda untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Tidak, kita tidak berencana mengumpulkan uang kepada kami. Apa yang kami kerjakan selama ini? Ada lebih dari 600 relawan. Okay? Semua melakukan fundraising di tempatnya masing-masing. Bukan kami mengumpulkan dana. Mereka mengumpulkan, mereka bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran. Ada satu fakta yang kita semua tutup mata. Kita tahu ada biaya tapi kita tidak mau membiayainya. Kita tahu bahwa proses politik itu, partai politik itu seperti juga kantor. Ada biayanya, tapi negara dan publik tidak mau membiayai. Kenapa? Ya karena ini partai politik, karena ini adalah kampanye. Selama itu tidak ada pembiayaan dari publik, maka usaha untuk melakukan fundraising menjadi sangat rumit. Dan kami merasakan sekarang. Oke, jadi karena saya akan mengeluarkan LHKPN Anda Mas Anies. Karena untuk pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023. Dan mohon maaf Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Saya akan... Sebentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa Mas? Coba, berapa Itu. mungkin Mas Anies? Ya, tapi nggak ada jadi... pinjol kan Mas? Nggak ya? Nggak. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang. Karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke, saya akan ulang pertanyaan saya. Jadi rencana Anda selain fundraising, karena biayanya kami mahal? Dibantu oleh banyak orang yang memberikan dukungan saat ini. Dan yang paling nanti akan mahal adalah ketika menjelang kampanye, menjelang kegiatan kampanye, produksi alat-alat peraga. Apa yang sekarang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami membuat kontennya. Kami taruh di cloud dan kami izinkan siapa saja memproduksi kaos, memproduksi banner, memproduksi itu dari konten yang kami buat. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami menyiapkan kontennya dan kami minta kepada semua. Bila Anda percaya kepada apa yang kami mau rencanakan, akan kami kerjakan, bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini. Karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang mau membantu. Karena kita, negara tidak hadir di tempat paling ujung. Insya Allah ini akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan besok. Hulunya dibereskan. Begitu juga dengan di tengahnya. Di tengahnya kita sering mendengar istilah mafia. Apa saja itu komoditas ada mafianya.
Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Ahaye, pentingnya penegakan hukum. Hukum ditegakkan bukan untuk mereka yang berseberangan pandangan, tapi untuk mereka yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Di situ penegakan hukum menjadi kunci. Dan penting sekali bagi kita untuk mengingat, jangan sampai ada konflik kepentingan. Sering kita temukan hari ini, yang memegang kekuasaan adalah juga pengusaha di bidang yang sama. Ketika mengambil kebijakan, kita tidak bisa membedakan ini sedang sebagai pengusaha untuk perusahaannya atau ini dia sedang menjadi pemegang kekuasaan. Kita harus bersihkan ini. Republik ini tidak boleh membiarkan ada konflik of interest di tingkat pimpinan-pimpinannya. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang. Dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu kalangan dunia usaha tidak menyukai praktek seperti ini. Mereka justru menginginkan adanya tata kelola yang benar. Karena tata kelola yang benar itu menghasilkan kepastian, menghasilkan predictability, bisa diduga apa yang akan terjadi. Semuanya bisa diperkirakan. Nah, ini yang harus kita bereskan sama-sama. Dan di hilir kita tahu problemnya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas penyimpanan hasil produk, baik pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, yang tidak memiliki ruang simpan yang cukup. Gudang-gudang harus ditambah. Kita harus memastikan bahwa pasar-pasar induk di berbagai wilayah benar-benar berfungsi menjadi pasar induk yang cukup besar untuk menampung semua hasil produk pangan kita. Kami mengalami ketika kemarin mengelola di Jakarta, Mas. Ketika kita mulai di Jakarta, dari pasar induk di Keramat Jati sampai dengan seluruh wilayah Jakarta, kita bisa pastikan efisiensi, keterbukaan, transparansi lewat informasi pangan yang diketahui oleh semua. Kalau bahasa ekonominya, pasarnya dibuat memiliki informasi yang simetris. Setiap pelaku pasar punya informasi yang sama. Pedagang di kampung dengan pedagang di pasar, dengan pedagang di pasar induk, mereka punya informasi harga yang sama. Ke depan kita harus perluas, bukan saja di hilir informasi itu ada, tapi dari pasar induk sampai produsen, informasi pasar harus tersedia. Dengan begitu kita tahu berapa harga yang didapat di tiap fase. Dan yang paling penting, para petani, para peternak, para nelayan, mereka seringkali terlupakan di dalam proses ini. Kita hanya bicara bagaimana harga pangan murah, bagaimana pangan sampai dengan efisien, tapi lupa bahwa petani, peternak, dan nelayan, mereka pun harus menikmati harga yang layak sehingga mereka bisa menabung. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita perhatikan pertanyaan yang menekan Anies itu adalah ketika Najwa mengatakan, Mas Anies, Anda adalah capres termiskin ya. Ini lucu sekali teman-teman ya, karena laporan harta kekayaan Anies kan tidak seperti pejabat-pejabat lainnya ya, yang kaya, yang banyak duit dan sebagainya. Itulah hebatnya Anies Baswedan ya. Kenapa? Beliau itu seperti saya katakan bahwa tidak punya partai politik ya, kemudian beliau tidak punya kekuatan di DPR, namun beliau juga tidak punya uang ya. Tapi kenapa beliau itu dicintai dan disenangi rakyat gitu? Yaitu karena dirinya sendiri, karena ada nilai yang beliau miliki, ada komitmen, ada kualitas dalam diri Anies, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.